Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita memaknai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu saat-saat ini bahwa kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan beberapa gereja, beberapa orang Kristen melaksanakan penantian pencurahan Roh Kudus sambil berpuasa selama 10 hari ini. Kita perlu melakukan hal itu bukan untuk pencurahan Roh Kudus yang sungguh-sungguh, sebab pencurahan Roh Kudus telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Namun ini berhubungan dengan momentum. Kita mengambil kesempatan untuk dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita rendahkan diri, kita ingin diisi lagi, dikuatkan lagi dengan kebenaran Tuhan, dengan memaksimalkan kuasa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi diisi dengan Roh Kudusnya, bukan Roh Kudusnya dicurahkan kepada kita, sebab Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, sudah dicurahkan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi nats yang akan kita bacakan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini firman Tuhan yang kita baca. Ini versi bahasa Indonesia yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Ada perbedaan sedikit dalam terjemahannya, telah disesuaikan dengan kebahasaan pada masa kini. Nah, kita kembali bahwa memang sesungguhnya peristiwa kebangkitan dan lebih-lebih kenaikan yang saat ini kita mau renungkan itu suatu peristiwa yang dahsyat. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa yang sungguh-sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Tapi mengapa kita tidak bisa merasakannya? Mengapa kita tidak bisa mengetahui dengan pasti dan tidak ada efeknya bagi kita? Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Mungkin kita kurang menghayati, mungkin kita kurang melakukan kebenaran Tuhan. Mungkin kita juga tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita meredamkan, membuat kuasa Roh Kudus tidak bisa bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Saya mau tegaskan dengan sungguh-sungguh bahwa peristiwa kenaikan Tuhan adalah sungguh-sungguh dahsyat, dan hal itu membawa kedahsyatan dalam kehidupan kita. Ini sungguh ajaib, ini sungguh hebat, ini spektakuler, ini luar biasa sebenarnya, dan membawa momentum indah, momentum dahsyat, momentum yang sangat-sangat tidak biasa dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan rohani kita makin meningkat, makin jaya, makin hebat, dan makin berkenan kepada Tuhan. Saya mau tegaskan sekali lagi bahwa dampak-dampak dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang salah satunya adalah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, adalah peristiwa yang memberikan dampak yang dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, banyak di antara kita menganggap hal ini sebagai hal yang biasa. Peristiwanya, momentumnya, peringatan ini sebagai sesuatu yang biasa. Namun saya mau sampaikan, ini bukan biasa, ini sesuatu yang luar biasa. Kita manfaatkan kesempatan ini, kita manfaatkan momentum ini untuk melihat kepada diri kita, lalu kita memuji, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.
Kalau kita perhatikan dari konteks yang barusan kita baca, ini kisah yang ditulis oleh seorang bernama Dr. Lukas, ditujukan kepada Theophilus untuk menjelaskan sesuatu kebenaran mutlak, dan ini adalah firman Allah. Dan di sini kita menemukan bahwa setelah kebangkitan selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Tuhan menyatakan kuasanya, menunjukkan lambungnya kepada Thomas. Dia hadir di tengah-tengah murid yang sedang berkumpul, dan dia melakukan banyak mukjizat. Dia makan ikan dari tubuh kebangkitan itu. Untuk kali ini ketika mereka berkumpul, para murid bertanya. Mereka sudah memahami, meyakini bahwa Yesus ini Tuhan, guru mereka, their master, sudah sungguh-sungguh bangkit. Dan mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sampai pada keadaan itu, sebelum mereka menerima konfirmasi pencurahan Roh Kudus, mereka masih belum memahami secara sempurna tentang tujuan kedatangan Kristus, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Sehingga mereka berkata, apakah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa kini juga? Untuk kita saat ini, kita sudah memahami bahwa untuk hal-hal itu Tuhan yang lebih tahu. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kerjakan, yaitu menjadi saksi. Itu yang Tuhan perintahkan kepada murid, dan diteruskan kepada jemaat mula-mula sampai kepada kita juga. Haruslah kita menjadi saksi-saksi daripada Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi berdasarkan konteks-konteks secara terapan dalam kehidupan sehari-hari, kita implementasikan dalam hidup sehari-hari. Apa kisah, apa pembacaan yang barusan kita lakukan itu, maka ada setidaknya 3 hal saya mau sampaikan kepada kita sebagai pemaknaan atau implementasi dari momentum peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Jadi sebelum-sebelumnya ini tidak terjadi. Ini belum terkonfirmasi. Ini belum sungguh-sungguh nyata. Tapi kemudian pada hari Pentakosta ini sungguh-sungguh telah terrealisasi nyata. Bahkan kuasa-kuasa itu sungguh-sungguh dahsyat dirasakan oleh para murid dan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman oleh mereka. Jadi yang pertama, kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya kita ini memiliki kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Sebab apa? Sebab Roh Kudus mendiami hati kita. Sebab Roh Kudus mendiami hidup kita ini. Dan inilah yang kita lakukan. Dan inilah yang kita kerjakan. Dan inilah yang menjadi nyata sungguh di dalam kehidupan kita. Ada kuasa Roh Kudus, dan kuasa itu begitu dahsyat, begitu hebat. Jadi kata kuasa ini di dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari kata dunamin, yang kata dasarnya adalah dunamis. Ini diterjemahkan sebagai power, strength, atau force, kekuatan, kemampuan, keberanian ada di dalam diri kita. Ada di dalam hidup kita. Roh Kudus menyertai kita. Ada kuasa itu yang menyertai kita. Disebut sebagai kuasa, kemampuan, power dari Roh Kudus. Maka kita tidak pernah ragu-ragu. Kita terus-menerus berani melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terutama dalam konteks menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Nanti kita jelaskan apa itu saksi. Kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, ada orang yang bertanya, tetapi kenapa kuasa Roh Kudus tidak saya rasakan? Kenapa tidak ada kuasa Roh Kudus yang bisa saya lakukan dalam hidup saya ini? Saya mau katakan bahwa kuasa Roh Kudus
akan maksimal, akan efektif di dalam hidup kita. Apabila pertama-tama kita harus hidup dalam kebenaran. Ini berlaku untuk kita yang sudah lahir baru, sudah merdeka di dalam Kristus, sudah diampuni dosanya, dan sudah berada bersama-sama dengan Kristus, sehingga Roh Kudus telah mendiami hati dan kehidupan kita. Lalu kemudian juga ada usaha, niat, komitmen dari hati ini untuk hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus itu. Maka tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi kita perlu berdoa, kita perlu beribadah di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan supaya sepanjang hari, supaya sepanjang hidup kita dipimpin terus oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita ini hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita gampang putus asa. Kita hilang pengharapan. Kita tidak ada gairah. Kita tidak ada semangat. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan serangan dari si jahat. Mengapa? Karena kuasa Roh Kudus tidak bisa maksimal bekerja. Hidup terus dalam dosa. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa bekerja sementara kita hidup dalam dosa? Allah Roh Kudus, oknum Allah Tritunggal, tidak bisa bekerja dengan maksimal apabila dosa, perbuatan yang tidak baik, hal-hal, niatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, terus saja kita lakukan. Itu tidak bisa membuat Roh Kudus bekerja secara maksimal. Bahkan hal itu menjadikan Roh Kudus berduka, mendukakan Roh Kudus. Ini kehidupan kita. Kalau kita mau hidup dalam kuasa Roh Kudus yang secara maksimal, efektif bekerja dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Maka kita harus memberitakan firman Tuhan. Maka dengan demikian, sadar atau tidak sadar, diketahui atau tidak, saya mau pastikan kepada kita bahwa kuasa Roh Kudus akan maksimal bekerja. Terjadi mukjizat, demonstrasi kuasa Allah terjadi. Kita doakan orang terjadi mukjizat Tuhan. Tuhan mengerjakan pekerjaannya. Ketika firman Tuhan diberitakan, ada orang bertobat, ada orang ikut memuliakan Tuhan karena ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama, kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita hidup sebagai saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, menjadi pelaksana dari amanat agung Kristus. Ini merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Oleh Matthew Henry Commentary disebut bahwa ini pekerjaan yang tidak sembarangan. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mengikut pribadi Kristus Yesus sendiri. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang sangat dahsyat. Pekerjaan pelayanan yang sungguh-sungguh mulia. Sungguh-sungguh indah. Ini suatu penghormatan. Ini suatu kehormatan bagi orang-orang yang menjadi saksi Kristus itu. Jadi disebutkan di situ, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tugas kita ini menjadi saksi Kristus. Kalau yang pertama, kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Baik itu secara verbal maupun secara non-verbal. Jadi banyak orang sekarang di zaman ini menganggap bahwa kehidupan non-verbal itu menjadi saksi Kristus dengan cara non-verbal itu jauh lebih efektif, dan itu yang harus kita utamakan untuk ditunjukkan. Apa itu menjadi saksi Kristus secara non-verbal? Itu kita saksikan Kristus di dalam kehidupan kita dengan cara hidup kita, dengan pancaran kemuliaan Kristus yang ada dalam diri kita. Sementara kalau cara verbal, kita perkatakan Injil, kita beritakan firman, kita sampaikan bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Kita mengajak orang lain untuk hidup dalam kebenaran itu, untuk menerima pertobatan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk disucikan, untuk ditebus melalui
Tuhan kita Yesus Kristus. Intinya kita ajak bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang disebut sebagai saksi-saksi verbal, memperkatakan firman, mengajak orang lain untuk menerima keselamatan itu. Tetapi pertama-tama ini harus dimulai, harus sungguh-sungguh nyata melalui kepribadian kita yang non-verbal, yang tidak perlu harus kita perkatakan. Saya ini murid Kristus, saya sudah selamat, saya pengikutnya Kristus, saya orang Kristen, saya orang-orang yang sudah pasti selamat. Tidak perlu kita perkatakan, tetapi orang lain akan melihat melalui kesaksian hidup kita, melalui cara hidup kita. Dan kemudian mereka percaya bahwa kita ini sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab berbahasa Yunani ada beberapa versi, tetapi hampir semua sama bahwa kata saksi diterjemahkan dari kata Yunani martures, yang kata dasarnya adalah martus. Dari kata martus ini nanti disebut sebagai martir. Jadi orang-orang yang mati syahid itu disebut martir. Artinya sebenarnya adalah saksi. Jadi kita ini menjadi martirnya Kristus. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, ini kebenaran firman Tuhan yang barusan kita ungkap, yang sudah kita bacakan, bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Dan bukan hanya untuk masyarakat di sekitar kita, bahkan disebutkan penginjilan, pemberitaan firman di seluruh dunia adalah tugas kita, adalah tugas bagi semua para pengikut Kristus. Jadi memang pertama-tama kita menjadi saksi bagi orang-orang dekat, bagi keluarga, bagi kerabat, bagi tetangga, bagi masyarakat, lingkungan kita, dan menjadi saksi untuk bangsa dan negara, bahkan untuk seluruh dunia ini. Jadi maksudnya saksi-saksi di Yerusalem itu sebuah kota, berarti untuk yang wilayah yang lebih dekat, kemudian di seluruh Yudea, setelah yang lebih dekat di luar kota, lalu dan Samaria di luarnya lagi, di mana orang-orang belum mengenal Kristus, dan sampai ke ujung bumi. Ini tugas kita. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Yang pertama tadi, kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini kebenaran Tuhan. Ini caranya kita memaknai kenaikan Tuhan. Sebab apa? Sesaat sebelum Tuhan kita Yesus Kristus naik, Dia menyatakan pesan ini. Dia memerintahkan kita. Dia memberikan pesan yang sangat kuat dan harus kita lakukan. Sesuatu perintah, imperatif yang harus dikerjakan. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Ini harus kita beritakan firman. Ini harus kita sampaikan tentang keselamatan ini, supaya kita berkenan, supaya kita mengerjakan apa yang ditugaskan, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Sang Pemimpin kita, Guru, Tuhan dan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian yang ketiga, kita hidup di dalam sukacita. Kita hidup dalam sukacita surgawi. Sukacita ini memang kata ini tidak muncul di dalam pasal-pasal ayat yang kita baca. Di ayat 9 kita melihat suatu keadaan bahwa para murid sedikit gelisah, sedikit sedih. Namun mereka harus bersukacita oleh pemberitaan dua orang malaikat. Disebutkan di situ, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi bukan tanpa pengharapan, bukan tanpa arah, bukan tanpa kejelasan. Tuhan naik ke surga. Di bagian sebelumnya, Yohanes disebutkan bahwa Tuhan pergi, memang Dia harus siapkan tempat bagi kita. Dan ini merupakan suatu pengharapan yang besar, suatu sukacita yang besar yang tidak bisa kita jelaskan dengan sukacita yang saat ini kita alami.
Sukacita kelak di surga ini sungguh-sungguh dahsyat, ini sungguh-sungguh indah, ini sungguh-sungguh nikmat dan sungguh-sungguh baik, luar biasa. Dan saat ini kita mulai menikmati, kita menikmati sukacita surgawi itu, bukan sukacita karena cara-cara duniawi, ya. Misalkan kita memenangkan suatu perlombaan, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Itu juga bahagia, itu juga sukacita, ya. Bahkan ada orang saya lihat kalau dia berhasil mengalahkan, mengejek, melampiaskan kemarahannya, dia bersukacita, dia bahagia, dia senang. Ini adalah sukacita duniawi, tetapi sukacita surgawi adalah suatu bahagia yang indah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada keinginan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Tiap pagi ada kerinduan bangun pagi, mengajak seluruh keluarga bersama-sama, bersama dengan pasangan, dengan orang-orang lain. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menikmati hal-hal itu. Kita berbahagia. Inilah sukacita surgawi. Dan banyak hal lagi yang membuat kita memiliki pengharapan. Dengan sukacita ini kita memiliki gairah. Tadi sudah ada power, sudah ada kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Maka kita semakin bersukacita, semakin bergairah, semakin bersemangat. Itu karena kita hidup di dalam sukacita surgawi. Tuhan berkata, sesaat kamu sedih di dalam Yohanes, tetapi bersukacitalah, sebab aku pergi menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan kepada para murid. Dan kata Tuhan itu juga kepada kita. Maka kesedihan-kesedihan yang mereka alami ketika mereka sedang menatap ke langit, mereka mendapatkan konfirmasi kehidupan yang penuh dengan makna, penuh dengan pengharapan. Ini sukacita surgawi. Ini kebahagiaan dari Allah. Tetapi mengapa kita tidak bisa menikmati sukacita surgawi ini? Karena kita terlalu banyak berpikir tentang diri kita. Kita melupakan Tuhan. Kita tidak punya komitmen. Kita melupakan komitmen kita untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak berdoa setiap pagi. Kita tidak dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu tidak maksimal dalam hidup kita. Maka kita tidak bisa memang menikmati surga yang Tuhan siapkan itu, menikmati sukacita yang Tuhan berikan itu. Jadi ini membutuhkan kerjasama ilahi, komitmen dari diri kita, dan kemudian kuasa Roh Kudus itu akan maksimal bekerja. Ada kuasa, dan kemudian ada sukacita. Ada pemberitaan firman Tuhan, ada sukacita. Ada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ada sukacita, ada gairah, ada semangat dalam hidup. Kita sejenak bisa melupakan hal-hal keduniawian. Kita bersedia berkorban, meninggalkan pekerjaan. Kita bersedia tidak mengambil suatu kesempatan dengan potensi yang besar untuk mendapatkan uang. Karena kita rindu kepada Tuhan. Ada orang-orang berkata begini, oh saya nggak bisa ke gereja. Mengapa? Justru di hari saat orang ke gereja, itu toko saya rame. Tetapi setelah diadakan suatu percobaan, ternyata sekalipun orang yang satu tidak berjualan dan lalu pergi ibadah pada hari Minggu, namun yang satu tidak mau beribadah karena menjaga tokonya, orang yang satu lebih diberkati malah. Jadi tidak ada rugi-ruginya. Kita harus mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan sekuler, pekerjaan-pekerjaan untuk kebutuhan lahiriah. Kita mengambil waktu yang terbaik untuk hal-hal yang rohania. Maka kita memiliki sukacita surgawi. Akhirnya nanti berkat Tuhan itu akan menyertai seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang bisa saya bagikan. Kita maknai, kita ambil komitmen, kita mau hidup lebih baik, lebih dahsyat, lebih hebat. Maka kuasa Roh Kudus akan sungguh-sungguh dahsyat dalam hidup kita. Sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita menikmati kebahagiaan di dalam sukacita oleh Roh Kudus itu. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Kita boleh berpuasa. Kita boleh melakukan momentum-momentum lain. Kita boleh melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa.
Jangan lupa hidup dalam kebenaran. Jangan lupa kita terus memberi hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Jangan lupa kita terus memberitakan firman, memancarkan Tuhan dalam hidup kita, menjadi saksinya. Dan ada komitmen hidup bahagia, hidup berbahagia. Maka saya pastikan bahwa kuasa Roh Kudus dalam hati kita sungguh-sungguh dahsyat. Peristiwa kenaikan Tuhan sampai turunnya Roh Kudus, dan peristiwa itu merupakan peristiwa yang dahsyat dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan. Baiklah kita hidup terus memuliakan Allah seumur hidup kita dengan cara memaknai peringatan kenaikan Tuhan. Kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kita hidup sebagai saksi Kristus. Dan kita hidup dalam sukacita. Shalom! Luar biasa hari ini. Kita mau bersukacita di hadapan Raja kita. Mari kita angkat suara. Kita mau sembah Dia. Karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya! Mari kita bersorak-sorai, rayakan kemenangan Tuhan. Yesus telah bangkit dari kematian dan menjadi Raja atas segala raja. Percayalah kepada Yesus. Tanggalkan segala bebanmu. Tanggalkanlah segala beban, hilangkanlah keraguanmu. Mari bergembira dan bersukacita, mengangkat panjinya, memuliakan namanya. Sorak-sorai bagi Dia selamanya, dan bernyanyi atas kedahsyatannya. Marilah bersorak dan bertepuk tangan, karena hari ini hari kemenangan. Sorak-sorai. Sorak-sorai bagi Dia selamanya, dan bernyanyi atas kedahsyatannya. Marilah bersorak dan bertepuk tangan, karena hari ini hari kemenangan. Sorak-sorai bagi Dia selamanya, dan bernyanyi atas kedahsyatannya. Marilah bersorak dan bertepuk tangan, karena hari ini hari kemenangan. Sorak-sorai.